Mitra Pas FM, tiba saatnya kita ikuti bersama kajian Kitab Fikih Fathul Qorib bersama Ustadz Sutrisno LC MPD dari Pondok Pesantren Al Isti'anah, Plangitan Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pasti Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujiannya lah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan tentunya, sehingga kita bisa bersama-sama bersua kembali dalam satu program kesayangan kita bersama yang insya Allah hadir setiap hari Selasa. Mitra Pas, kajian Kitab Fikih Kitab Fathul Qorib. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Fanili bisa kembali bersua bersama Anda dalam program spesial kajian Kitab Fikih Kitab Fathul Qorib. Dan fikih ini merupakan ilmu pengetahuan tentang syariah, pengetahuan tentang hukum-hukum perbuatan bagi orang-orang yang mukallaf, yang sudah terperinci berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis, sehingga cukup mudah untuk kita pelajari bersama karena sudah terperinci sedemikian rupa Mitra Pas ya. Nah, Kitab Fathul Qorib ini merupakan kitab yang cukup populer di kalangan pesantren yang disusun oleh Ibnu Qasim Asy-Syafi'i, disusun secara ringkas dan sistematis. Kitab ini merupakan penjelasan dari kitab yang dikarang oleh Al-Qadhi Abu Syuja, yaitu Al-Ghuyah wa Taqrib. Dan sore kali ini kita membahas, nah ini yang cukup penting Mitra Pas, tentang istinja, tentang cebok. Ini juga cukup penting ternyata. Untuk itu sudah rawuh di studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Ustadz Sutrisno LC MPD dari Pondok Pesantren Al Isti'anah Plangitan Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Pendengar Radio Pas FM yang berbahagia, kita mengikuti kajian lagi, meneruskan untuk sore kali ini kita akan membahas istinja dan ada biqadil hajati. Istinja membersihkan bekas-bekas kotoran baik dari baul ataupun goid, kencing atau berak. Dan adabnya bagaimana tata cara kita untuk qadil hajat. Ternyata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita akan pentingnya sesuatu dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan pada kesempatan ini menjadikan berkah untuk kita semuanya, manfaat ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Faslun fil istinja'i wa adabil qadil hajati. Wal istinja'u utai istinja wa wa utawi lafat istinja iku minajautu asyai'a, sangka dasaran lafat najautu asyai'a ai qata'tu megot sapa ingsun hu ing syai'. Faka'annal mustanjiya, mongko kaya-kaya sak temene wong kang istinja iku yaqta'u megot sapa al mustanji bihi kelawan syai' megot al adza ing kotoran ing piloro annafsihi sangka awak dhewe ne mustanji. Al istinja wajibun iku wajib, oleh wajib mau min khurujil bauli sangka metune uyuh wal ghaibtilan kotoran. Oleh nopo istinja mau bil ma'i kelawan banyu awil hajari utawa watu. Wa malan perkara fi ma'nahu kang tetep ing dalem maknane ma min kuli jamidin sangka saben-saben perkara kang jamid atos tahirin kang suci, qaliin kang bisa bedol, bisa ngresiki, ghairi muhtaramin kang ora den mulyakake. Jadi istinja niku nek menurut bahasa kotok tuhu fakaan al mustanjiya yaqta'u bi al alda.
memutus sesuatu kotoran dari dirinya. Hukumnya wajib. Bersihake baul uyuh niku kencing dan goit kotoran air besar berak niku hukumnya napa wajib. Sampai dasar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istanzihu minal bauli fa inna amata alda bil qabri minhu. Napa dawuhipun Kanjeng Nabi? Ternyata akeh-akeh ning siksa ning alam kubur niku gara-gara teng donyane ora gelem ngresiki baul. Ora ngresiki napa nalikane kencing, nalikane berak, ora resik tenan. Lagi bahaya. Iji ana najis diumbarke campur karo pakaian, bahkan dienggo salat, dienggo napa-napa. Lagi bahaya. Mboten angsal. Wajib hukume napa ngresiki napa kotoran kala wau. Lah iki wonten tata carane. Tanazzahu minal bauli fa inna aktsaru adabil qabri minhu. Kon resik-resikan awak dhewe nalikane pas baul teng kamar mandi. Ora cuma napa zaman napa niku teng kamar mandi butoe napa kencing bar kencing linggersiki tenanan. Cuma sekedar napa sekedar diresiki, bahkan ana sing tanpa dipun resiki langsung dienggo meneh. Naudzubillah min dzalik. Wonten. Lah niki sing dadi permasalahan dengan tingali napa teng dalan-dalan napa nalikane ana wong nguyuh ternyata kon gak diresiki. Padahal iku nggih gampil. Tapi kedah dipun ilmoni. Nggih. Hanya Kanjeng Nabi niku maro bi kubraini faqala innaha yu'adzibani innahuma yu'adzibani. Wa ma yu'adzibani fi kabirin ama ahaduhuma fakana la yastatiru minal paul. Nah iki. Suatu ketika Kanjeng Nabi niku lewatan ana kuburan loro disiksa. Salah siji jenis dipun siksa niku gara-gara napa? Perkara uyuh teng napa donyane. Ora gelem resik-resik. Najis hukumnya napa wajib. Lah kewajibane ngresiki membersihkan kotoran, membersihkan apa baul atau goit tadi bil ma'i awil hajari. Boleh menggunakan air ataupun menggunakan batu. Wa ma fi maknahu fi kulli jamidin, bahkan sejenis dengan batu. Sejenis dengan batu min kulli jamidin, dari setiap segala sesuatu barang sing jamid atos tohirin harus suci. Pakai napa? Pakai batu atau pakai sejenisnya tapi nggak suci ya nggak boleh. Koliin juga koli itu bisa membersihkan, bedol cara bahasa Jawa ini apa? Bedol. Bisa membersihkan. Halus ora iso ngresiki atos suci halus. Yo. Nek mboten saged napa ngresiki nggih mboten saged. Ghairi muhtaramin. Lah iki sing paling utama, ora dimulyakno ono dimulyakno kaya panganan atos lho, panganan dimulyakno nggih. Utawa sejenise sing dimulyakake mboten angsal. Walakinal afdhol tetapi nikang luwih utama iku ayastanjia ingin to istinja sapa mustanji awalan ing dalem kawitane bil ahjari kelawan pira-pira watu. Sumayud biunuli ngetot ngureni sapa mustanji ha ing ahjar sanian kelawan kaping pindho oleh ngetot ngureni bil mai kelawan banyu. Lah sing paling utama wong istinja niku tata carane nggih nek wau napa diperbolehkan menggunakan air maupun di batu. Tapi yang lebih utama, keutamaan dalam istinja sing pertama bil ahjar menggunakan batu. Nah ini sing lebih utama. Sumayud biuha, setelah batu baru diteruskan dengan menggunakan bil mai, dengan menggunakan air. Ini yang keutamaannya. Wal wajibu utawi kang wajib iku salasu masahatin telu pira-pira usapan. Walau bisalah sati aptoro fi hajarin, dan senajan kelawan telu piro-piro pucuke watu wahidin kang siji. Lah ketika apa? Membersihkannya dengan menggunakan batu, walaupun ada satu batu yang ujungnya itu ada 3, itu cukup. Kewajibannya adalah 3 ujung yang digunakan untuk membersihkan kalau menggunakan batu. Atau 3 batu boleh, atau 1 batu tapi ujungnya 3, batunya besar seandainya seperti itu, boleh. Atau 3
bahkan 4 atau 5 sekiranya di situ memang bersih. Waya juzul menang apa ayak taswiro ing tong kringkes sapa alam mustanji wong kang istinja oleh kringkes alal ma'i ing atase banyu au ala salah sati ahjarin utawa kelawan utawa ing atase telu pira-pira watu yungki kang bisa ngresiki apa mak utawa ahjar bihina kelawan salasah al mahala ing panggonan sing pasti nek ketika kita mau meringkas baik menggunakan air ataupun menggunakan batu, salah satu dari keduanya yang pasti harus bisa membersihkan tempat najis. Nah, itu yang pasti. In hasola lamun hasil apa al ingqau bersihake biha kelawan salasah wa illa lamun ora in hasola zada mongko nambahi sapa mustanji aliha ing atase salasa. Ketika kita menggunakan batunya itu 3 seandainya tapi belum bersih, ya masih kewajiban untuk membersihkan dengan batu lagi. Kita lihat beraknya, kita lihat apa kondisinya. Kalau udah bersih sudah, tapi harus 3 kali kalau menggunakan batu. Hatta yungkiya sehingga dadi resik apa mahal. Wayusanulan dan sunahake ba'da dalika tathlisi ing wayusanulan dan sunahake apa nopo wayusanulan dan sunahake apa inhasola mau ba'da dalika taslisi ing dalem sause mengkono-mengkono taslis. Artinya ketika di situ sudah selesai selesai membersihkan itu baru disunahkan untuk taslis. Jadi tambah 3 kali lagi. Ini taslisnya. Faida aroda mongkono ing dalam nalikane ngarepake sapa wal al iktisara ing ringkes ala ahadihima ing atas salah suwijine mak utawa hajar fal ma mongko utahe banyu iku afdhalul luwih utama. Lah niki sing paling utama ketika kita mau iktisor meringkas dari salah satu apakah airnya atau batunya yang kita gunakan al afdol kita menggunakan air. Udah nggak usah menggunakan batu nggak apa-apa, nggak usah menggunakan sejenisnya itu nggak apa-apa. Kita menggunakan air saja ini al afdol. Kalau kita memilih dari salah satu keduanya. Li anahu krono satemene mak iku yuzilu iku bisa ngilangake apa mak ainan najasati ing keadaane najis wa athari halan labete najasa. Jadi air itu jelas-jelas bisa menghilangkan ainan najasah wa athariha. Keadaane najis itu bisa dihilangkan dengan air. Dampak atau bekas-bekasnya nggih mudah dihilangkan dengan air. Wa syartu ijza'il istinja'i utawi syarat pira-pira jusi istinja bil hajari kelawan watu iku alaya jufa ento ora dadi garing apa al khariju perkara kang metu an-najisu kang najis wala yang takilulan ora dadi pindah apa najis an mahali khuruji sangka panggonan metune najis wala ya ulan ora teko anyar alaihi ing atase mahal apa najisun najis akhirun kang weneh ajnabiyun kang liyo anhu sangka najis. Termasuk syarat kita menggunakan istinja menggunakan batu ini harus ada syaratnya. Tidak serta merta kita diperbolehkan menggunakan batu, tidak. Tapi ada beberapa syarat. Ketika yang pertama alaya jufa al khorid an najis. Kotoran yang keluar jangan sampai kotoran itu sampai kering. Ketika kita sudah kencing atau kita sudah berak ternyata lama kita nggak istinja baru diistinjai dengan batu atau sejenisnya padahal di situ sudah kering ini boten angsal. Syarat yang pertama wala yang takilu an mahali khurujihi niki ora najis iku ora pindah-pindah saka panggonane panggonane niku panggonane metune baul kalau goe niku mau najis tekan dinjebret tekan pundi-pundi lah niki boten angsal dipun suceni kalian batu. Wala yatrau alaihi najisun akhar ajnabiyun. Ora ana najis sing teko anyar. Lho, najis teko anyar nih priye? Jadi kalau kita gambarkan biasanya itu kalau di kali bisa ya, di kali atau di mana atau tempat
kamar kecil yang di situ zaman dulu kalau WC-nya itu ketika berak, di situ ada pantulan air, yang pantulan airnya itu najis lagi ke atas. Nah, ini ada najis yang datang yang baru selain dari najisnya sendiri. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Artinya di sini apa? Wala yatra'u alaihi najisun akhor. Ada najis lain selain najis yang dikeluarkan tadi. Maka ini tidak diperbolehkan menggunakan apa? Batu. Wa yajtani bulan ngeduwi sapa ujuban kelawan wajib sapa qadil hajati. Wong kang nekani hajat. Tadi caranya istinja. Sekarang ada bi qadil hajati. Adab toto kromone wong kang nekani hajat. Wa yajtani bulan ngeduwi istiqbalal kiblati ing amrih madhep kiblat. Ternyata syariat itu indah. Kita menerapkan dengan keilmuan. Ini ada hukum ketika kita mau hajat diatur dengan syariat. Bahkan wujuban. Dalam keadaan wajib kita tidak boleh istiqbalul kiblat. Menghadap kiblat enggak boleh. Hajat dalam keadaan menghadap kiblat al-ana wahya al-Ka'bah. Itu menghadap Ka'bah. Wasdidbarohalan napa mungkuri Ka'bah atau kiblat fisohroi. Tapi dengan catatan ketika kita berak, kita kencing tidak boleh menghadap kiblat atau mengungkuri kiblat itu dalam keadaan fisohro, di dalam oro-oro, di tanah lapang yang tidak ada apa satirnya. Kalau di dalam kamar mandi bagaimana? Ya enggak apa-apa. Karena itu sudah disediakan untuk hajat. Ilam yakun lamun ora ana iku bainahu ing dalam antarane wong wa bainal kiblatilan ing dalam antarane kiblat apa satirun satir. Lah niki teng ora-ora teng panggonan lapang ternyata di situ tidak ada satir, tidak ada penutup. Enggak ada penutup yang tidak diperbolehkan untuk menghadap atau membelakangi arah kiblat. Aukana utawa ana sapa wong aukana utawa ana apa satir walam ya beluk lan ora temeka apa satir sulusai dirain ing telung 2/3 dira. Au balagha utawa temeka apa satir huma ing sulusai dirain wa ba'u dalan aduh apa satir anu saking wong aksara kang luwih akeh min salasati adrain bidirail adami. Walhasil di situ kalau nggak ada satir, nggak diperbolehkan untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Atau ada tapi terlalu pendek. Ya, satir itu tujuannya untuk menutupi aurat kita. Kama qala kaya oleh ngendika sinten ba'dhum sebagian ulama. Wal bunyanu fi hada kasroi bi syarti al madhkuri ilal bina'a kejaba bangunan al muadda kang den sediake liqadha il hajati maring nekani hajat. Ya fala hurmata mengko keharaman iku maujud fi ing dalem albina mutlaqun kelawan mutlak. Nah ini catatannya kalau seandainya napa tempat yang luas, tempat yang luas walaupun sudah tempat futsal atau tempat lapangan tapi di dalam gitu kan sudah ada bangunannya sebenarnya, tapi tidak al muadda li qadha'il hajati, tidak digunakan untuk qadha hajat. Terus ujug napa hajat teng mriku madhep kiblat utawa mungkuri kiblat nggih mboten angsal. Walaupun ada bangunannya di paling pinggir situ, enggak boleh. Kecuali kalau memang tempatnya itu memang khusus untuk li qadha'il hajat. Boleh. Kalau itu tempatnya memang khusus untuk liqadha'il hajat walaupun itu tempatnya luas. Ngoten nggih. Wa yajtanibu lan ngeduwi sapa wong adaban kelawan tata krama faeling nguri. Wa yajtanibu lan ngeduwi adaban kelawan tata krama sapa qadil hajati wong kang nekani hajat. Ngeduwi al baula ing uyuh wal ghaitolan berak filmai ing dalam banyu arraqidi kang menang. Nah ini hukum yang pertama itu wujuban. Ini adaban sunatan. Harus bisa membedakan ya.
Tadi wajib yang pertama untuk tidak membelakangi atau menghadap kiblat itu hukumnya wajib. Tapi wajib yang kedua sini adaban qaudil hajati al baula fil ma'i ar-raqidi. Kencing di air yang nopo? Air sing mandek. Amal jari anapun utawi banyu sing mili iku fayukrahu mongko den makruhake fil qalili ing dalem. Fayukrahu mongko iku den makruhake apa baul fil qalili ing dalem banyu sithik minhu sangga al jari. Dunal katsiri ora kok akeh. Lakinil aula tetapi kang luwih utama iku ijtina buhu ngeduwi al baul fil qalili. Wa bahasalan bahas sinten An-Nawawi Imam Nawawi tahrimahu ing keharamane baul fil qalili ing dalem banyu kang sithik jarian auraqidan. Aikana jarian iku mili auraqidan utawa meneng. Lah ketika kita kencing di tempat air sing aire iku mandek, tergenang, aire sithik, lah enggak boleh. Makruh fil qalili minhu dunal katsiri. Nah sing al jari ketika airnya itu mengalir di sawah ya, ada air yang mengalir di sawah seperti itu ya. Kita kencing di situ, hukumnya fayukrahu fil qalili. Ketika airnya sedikit itu hukumnya apa? Makruh dunal katsiri. Tapi yang lebih utama ijtina buhu. Yang lebih utama apa? Ya kita menghindar, jangan kok kencing di air. Bahkan Imam Nawawi mengatakan tahrimuhu fil qalili jarian auraqidan. Bahkan Imam Nawawi mengatakan baik itu jarian atau raqidan fil qalil di dalam air yang sedikit, baik itu mengalir atau tergenang, hukumnya apa? Haram. Wa yajtani bulan ngeduwi sapa wong enten halimane al baula wal ghaita tahta syajarati al muthmirati. Nah ini menghindari kencing di apa? Berak atau kencing di tahta syajarati al muthmirati. Di bawah pohon yang pohonnya itu berbuah. Waktu samari wa gori baik itu waktunya berbuah ataupun tidak itu tidak diperbolehkan kencing di situ. Wa ijtani bulan ngeduwi sapa wong madzuki rafitoriki, bahkan apa? Jangan sampai kita kencing di tengah jalan al-masluki linnasi yang digunakan untuk lewatnya manusia, lewat situ kita kencingi baune pesing. Ini syariat Islam enggak mengajarkan seperti itu. Ini indahnya Islam. Ditata dengan rapi keislaman kita dengan menggunakan syariat keilmuan. Wa fi maudhi'il bili syaifan wa fi maudhi'i syamsi sitaan, bahkan di di tempat teduh ayub-ayubane wong sing biasane dienggo napa? Dienggo jagong-jagongan. Ojo dikencingi. Wa fi saqobi. Bahkan fil ardi wa huwa an-nazil al-mustadiri. Wa huwa an-nazilu al-mustadiru. Kencing di lubang sing lubang itu sing biasanya bunder-bunder ono di dalam tanah itu kan, tanah kan ada lubang kecil ya. Lubang kecil itu kita kencing di situ. Itu jangan. Itu wakilah kadang di situ digunakan untuk jin yang berada di situ. Bahaya, dintup. Ngono sing ning jero ngamuk bahaya. Wonten ulone utawa wonten nopane, wonten kewane sing merasa terganggu gara-gara napa? Gara-gara kencing kita itu. Nah ini jangan sampai menyakiti makhluk lain ketika ada lubang kecil yang al-mustadir tadi, yang bunder bahasanya gitu ya. Nah itu jangan. Wala yatakallamu, lagi yang paling pokok lagi ya. Wala yatakallamu adaban li ghairi daruratin sapa qaudil hajati alal bauli wal ghaiti. Lah ini yang sering kita jumpai, kalau ada orang kencing, ada orang berak, ternyata dia bicara sama temennya, ini jangan. Jangan bicara sama teman, konsentrasinya ya kencing atau berak itu. Malah ada yang sampingnya itu terus jagongan ngoten omongan. Kecuali yang darurat. Kalau darurat enggak masalah, ketika kita melihat ada ular di situ, kita bilang sama teman, awas ada ular. Hati-hati itu ada ular lewat. Itu boleh. Tapi kalau enggak darurat, ya kita hindari. Kencing dipanggil teman-teman, yo nanti dulu. Wah, kencing ya udah enggak usah sampai kalau kita dengar adzan kencing kok dengar adzan nyauri adzan ini buatan angsal.
Nanti nyauri azan pas kamu keluar dari kamar mandi. Nah, itu hukum apa? Hukum adab kita ketika baul dan goib. Yang terakhir, wala yastaqbilu asyamsa wal qamar wala yastadbiruhuma. Bahkan juga kita tidak diperbolehkan menghadap apa? Matahari dan komar. Ini hukum-hukum adab ya. Adab itu tidak sampai hukum wajib. Beda tadi, ada perbedaan antara hukum-hukum wujuban sampai adaban. Kalau wujuban itu memang hukumnya wajib, memang harus kita hindari. Kalau adaban di sini tidak sampai ada kewajiban, tapi ya memang harus kita hindari walaupun tidak sampai hukum wajib. Nah, saya kira itu Mas Ari bisa kita interaksi. Baik Mitra Pas, ini cukup menarik ya. Hanya membahas tentang istinja atau bahasa kitanya ya cebok, seperti itulah kalau bahasa rada kasarnya. Ini juga diatur sangat detail sekali, sehingga silahkan bagi Anda yang ingin bergabung, SMS WhatsApp saya tunggu ya. Tidak hanya SMS WhatsApp, tetapi Anda bisa kirim voice note Anda. Saya sarankan untuk mendekatkan suara Anda ke mikrofon HP Anda supaya suara yang kami terima jernih, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan lancar Mitra Pas. Anda bisa kirim voice note Anda ya di 085277999901 ataupun untuk line telepon bisa Anda manfaatkan juga di 02953858877. Yang sudah bergabung kali ini saya bakal ketemu dulu sama Pak Tiono atau Mas Tiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Ini menanyakan, Ustadz, ini zaman sekarang banyak yang ke kamar kecil saja membawa HP. Entah itu sekedar melihat atau sekedar telepon-teleponan dengan orang lain atau melakukan hal apapun yang bersifat mungkin percakapan. Kalau seperti ini apakah dihukumi sama ketika berbicara dengan orang nyata yang ada di depan kita atau bagaimana? Tingkat keharamannya, mohon pencerahannya Ustadz. Pak Tiono ini atau Mas Tiono, monggo Ustadz. Ya, di sini intinya wala yatakallamu. Ini berbicara walaupun tidak bersama orang yang ada di sekitar kita, ya, kita bicara dengan HP sama. Ini hukum juga sama. Baik ada yang di sekitar kita maupun yang tidak ada di sekitar kita. Kalau hanya sekedar mendengarkan musik itu nggak apa-apa, mendengarkan musik. Tapi jangan terus di dalam kamar mandi. Ya tadi belum kita sampaikan, jangan sampai kita HP kita nyalakan terus tartil Quran. Lah ini jangan. Kalau pengen dengar target Quran, ya sebaiknya HP-nya kita taruh di luar. HP-nya ditaruh di luar. Seperti itu. Baik, Pak Tiono atau Mas Tiono sudah lengkap, sudah jelas ya. Untuk Anda Mitra Pas yang bergabung kembali, Anda sekali lagi bisa masuk melalui line telepon. Terus kami pantau ya. Untuk telepon di 0295385877. Sementara kalau Anda ingin berdiskusi melalui WhatsApp, Anda juga bisa kirim voice note. Selain Anda juga bisa ngetik di 085277999101 Mitra Pas. Banyak kesempatan bisa Anda manfaatkan, dan siaran ini juga kami udarakan melalui audiovisual juga. Fanpage kami ada di Radio Spasi FM Spasi Pati Spasi 2, dan Anda bisa komentar untuk ikut bergabung dalam diskusi ini. Kalau misalkan nanti ada ketinggalan, Anda bisa putar. Nanti setelah acara ini selesai Anda bisa putar dari awal sehingga Anda tahu makalah-makalahnya dan hal-hal yang berkaitan tentang istinja atau cebok ini. Yang sudah bergabung kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, dari Ibu Ati. Begini Ustadz, saya kan biasanya kan nyebokin anak. Kalau nyebokin anak biasanya saya sambil ngomel-ngomel, marah-marah Ustadz, karena memang anak saya biasanya rewel-rewel. Nah, untuk yang menyeboki anak dengan kasus seperti ini, hukumnya bagaimana Ustadz? Karena terkadang saya sambil nyeblei apa ini, bagian belakang si anak ini ya, supaya bocah kok sak penake dhewe dan segala macam seperti itu. Ibu-ibu kan biasanya seperti itu Ustadz. Mohon pencerahannya dari Ibu Ati ini, monggo. Ya, itu yang ketataran hukum ini adalah al-mustanji, orang yang istinja ya. Orang yang istinja ketika dia qadhil hajat itu dilarang untuk berbicara. Tapi kalau orang lain ya nggak masalah, dia kan membantu dalam pembersihannya. Itu nggak sampai ketetapan satu hukum dalam pembahasan ini. Sehingga kalau ibu
ya yang anak kecil kan, biasa anak kecil seperti itu sulit untuk dibersihkan, belayu ke sana ke sini kan situ sambil marah-marah sedikit nyebleki bokongnya seperti itu. Nah itu nggak sampai ketetapan satu hukum dalam walaya takalamu itu. Iya. Oke. Ini termasuk yang lagi ngurumat-kurumat non sewu orang sepuh ini ya Ustadz ya, karena memang harus geser ke kanan Bu, geser ke kiri, seperti itu juga masuk dalam sini Ustadz nggih. Iya. Oke. Baik, untuk yang ingin bergabung kembali Mitra Pas masih saya nantikan. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Marlan ini menanyakan, Ustadz biasanya kan banyak ya ini kebiasaan bagi masyarakat atau orang-orang di sekitar kita ini, kalau nuwun sewu kalau pipis ini kan di bawah pohon atau juga gedebok pisang yang sekiranya itu juga memungkinkan untuk masih berbuah. Itu bagaimana Ustadz mencerahannya? Ini banyak juga yang seperti ini Ustadz. Monggo Ustadz dari Pak Marlan ini atau Mas Marlan. Nah itu kalau bisa, itu kan hukum tadi ketika baul kencing tahta syajarati, ini masuk kategori adaban tadi, adaban, nggak sampai hukum wajib seperti itu. Ya memang secara adab jangan kita hindari tahta syajar al-mukhmirati yang berbuah. Itu kan nanti dampaknya ya namanya nanti ketika ada orang mau mengambil buahnya kapan waktunya kan kita nggak tahu. Nah itu kan seakan-akan kan menyakiti orang lain. Nah ini secara syariat yang tidak diperbolehkan menyakiti orang lain. Baik pemiliknya kalau tahu kan juga ya jelas agak tersinggung. Pisangnya mau dipanen ternyata malah dikencingi bawahnya. Ya kalau bisa dihindari. Walaupun itu hukum wajib seperti itu, tapi itu menyakitkan orang lain. Ya, seperti itu. Baik, yang sudah bergabung saya bacakan dari hamba Allah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, suatu ketika saya ini ngempet pipis ketika saya ada di kendaraan karena nunggu pom nggak datang, nggak ada ini, artinya memang ketika ikut mobil ini kan harus ngikuti sopirnya, sehingga ya saya terpaksa sedikit mengompol di sana. Nah yang jadi pertanyaan di sini, apakah ada untuk niat sekedar mengkodok untuk cebok, karena saya takut ada beberapa hal yang berkaitan tentang cebok yang sangat wajib tadi. Mohon pencerahannya Ustadz. Itu masuk kategori memang sulit menghindari atau darurat dalam bis ketika ada sedikit percikan hadas baul tadi, tidak ada kesengajaan kita. Ya, ini tanda titiknya adalah tidak ada kesengajaan kita karena tidak kemampuan kita menahan ada air kencing yang ada pada pakaian kita. Nah ini nanti kalau sudah sampai tempat kamar mandi atau di manapun bisa kita suci ini, ya kita suci ini. Nanti bajunya harus diganti, celana dalamnya, dan memang yang bersangkutan di sekitar baul itu memang harus disuci ini. Itu nggak sampai ketetapan hukum terus hadis Nabi ketika mendapat laknat atau siksa kubur, itu tidak. Karena ini tidak ada kesengajaan kita dalam melakukan itu. Berbeda dengan kita sudah di kamar mandi, kita baul, kita kencing, ternyata tidak dibersihkan secara bersih. Ini beda hukumnya. Seperti itu. Baik, untuk Anda Mitra Pas yang bergabung, masih ada beberapa menit lagi ya. Anda bisa melakukan untuk berdiskusi bersama kami melalui beberapa cara. Bisa telepon di 0295385877 ataupun juga SMS ataupun WhatsApp di 085277999101. Atau Anda bisa komentar di fanpage kami Radio Spasi Pas Spasi FM Spasi Pati Spasi 2. Ini ada satu pertanyaan tapi sepertinya di luar tema nih Ustadz. Coba saya baca dari hamba Allah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, suatu ketika saya pernah mengalami luka Ustadz. Luka itu ada di titik yang memang harus terkena basuhan air wudhu. Kemudian suatu ketika saya hadas besar. Nah, apakah pada saat itu saya diperbolehkan untuk tayamum ketika saya menghilangkan hadas besar saya atau bagaimana? Mohon pencerahannya Ustadz. Ini luar tema ini. Gimana nih Ustadz? Mohon pencerahannya. Untuk yang mandi besar ya, itu yang lukanya di bagian dari anggota tubuh yang harus dibasuh air pada saat wudhu ketika wudhu. Lah, untuk
tayamum diperbolehkan itu memang kalau memang sakit. Kalau memang dokter menyatakan ini sakit secara keseluruhan, beda. Ini harus ada perbedaannya. Perbedaannya begini. Dokter, ada orang yang panas, jangan kena air dulu. Ini secara otomatis kita langsung tayamum boleh. Karena secara keseluruhan kita tidak boleh menyentuh air. Maka kita diganti dengan tayamum, itu boleh. Tapi kalau cuma sebagian dari anggota kita yang terkena, maka kita hindari kena airnya, tapi yang lainnya tetap menggunakan air. Kemudian yang luka tersebut kita badalan anil ghuslil ghusliyat, ini menggunakan tayamum. Jadi tetap dia menggunakan air sekenanya selain dari anggota tubuh yang yang luka. Kemudian setelah itu dia tayamum sebagai badalan ganti dari anggota yang tidak terkena air. Itu tata caranya. Saya ulangi lagi, ini perbedaannya tadi. Kalau secara mutlak ketika dokter atau memang kita sendiri nggak dokter lah, tapi kita sudah panas banget, jangan sampai kena air semakin parah kan gitu. Ya udah, langsung kita tayamum boleh, nggak usah mengkondoi. Tapi berbeda ketika kita ada luka kena goresan apa, sehingga jangan sampai kena air goresan itu. Tetap semuanya nanti kalau wudhu, seandainya wudhu pun, kalau wudhu biasa atau mandi besar pun, ya selain dari itu kita basuh, kita mandi, kita tinggalkan luka tersebut, baru kita tayamum sebagai badalan, sebagai ganti dari anggota tubuh kita yang tidak terkena air. Itu. Oke, bisa menjadi pengganti ini gitu Ustaz. Pengganti mandi besar gitu, tapi masih tetap harus usaha untuk mandi ini ya. Oke, yang sudah bergabung dari Mas Roni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, kalau misalkan kita membuat suatu tempat untuk kamar kecil, saya dibilangin sama tetangga jangan sampai menghadap kiblat atau jangan sampai nguguri kiblat. Kalau di dalam ruangan kan tidak apa-apa Ustaz, tetapi kok masih ada orang yang mengatakan katanya kalau misalkan kita membuat kamar kecil di dalam rumah pun dirawai untuk menghadap kiblat atau ngungkuri kiblat. Apakah betul demikian menurut caranya Ustaz? Ya, kita kembali pada takbir yang awal tadi. Wa yajtanibu wujuban qadil hajati istiqbal kiblat wastidbaroha. Nah, ini memang jangan menghadap atau membelakangi kiblat itu fisohro ya. Fisohro itu di tanah lapang, oro-oro seperti itu. Kalau di kamar mandi ya nggak ada satu hukum itu kan ngati-ngati ini wong Jawa ketika sudah mendengar cuma madhep kiblat kan gitu, cuma madhep kiblat, cuma madhep mengguri kiblat, itu ya bagus, sehingga sampai di dalam rumah pun sampai menghati-hati mulyane kiblat mulyanya kiblat itu sampai di dalam ruangan yang tertutup khusus untuk mandi, untuk kamar kecil itu pun jangan menghadap kiblat. Tapi saat dia menghadap kiblat ya nggak apa-apa, karena itu sudah tertutup mu'addal lil qadil hajat, yang sudah disediakan untuk qadil hajat, itu nggak masalah. Kalau ada tetangga kita yang bicara lu kok madhep kiblat, ya berarti tetangga itu ya dia tahu sebenarnya, maksudnya dia paham ojo madhep kiblat dan gitu. Tapi kalau di dalam ruangan sudah disediakan untuk kamar mandi tidak masalah. Baik, Ustadz, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita closing, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk yang sudah like. Sore kali ini ada Mas Sedulur Papa, terima kasih Anda bisa membagikan video kita, dan mungkin ada beberapa poin penting yang ingin panjenengan tekankan dalam kesempatan sore kali ini Ustadz, monggo. Terima kasih untuk menambah tadi belum kami singgung. Kadang kita lihat ada orang ke kamar mandi pakai tisu, pakai kertas. Kalau memang tisunya kering, kertasnya kering, ini tetap bisa masuk pada kategori ma fi maknahu, artinya masuk pada semisal hajar atau batu, itu boleh. Sehingga ketika kita melihat di perjalanan orang mau kamar mandi pakai tisu kan gitu, lah itu kalau memang tisunya itu tisu kering, jangan tisu basah ya, tisunya tisu kering, maka itu diperbolehkan asal benar-benar bersih. Sehingga kita yang terakhir yang kami sampaikan dari
hadis Nabi tanazzahu minal bauli fa inna aktsara aldabil qabri minhu. Kelihatannya sepele, kita lihat di perjalanan, ya mohon maaf, ketika ada orang kencing di pinggir jalan langsung seenaknya langsung naik lagi ke mobil, lah ini bahaya. Tetap bisa di situ bisa dibersihkan dengan alat-alat yang ada di sekitar kita, sehingga kita terhindar besok dikubur ketika dalam keadaan sudah meninggal, tidak kena seksa kubur. Saya kira ini mudah-mudahan berkah dan manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, inilah pentingnya istinja, pentingnya cebok, sampai sedemikian detailnya, cara-caranya, segala macamnya dibahas dalam Islam, Mitra Pas. Untuk itulah kajian ini diadakan sehingga Anda meskipun tidak pernah modok, akhirnya juga mengerti tentang konsekuensi bagi orang yang tidak cebok, Mitra Pas, dan tata caranya tentunya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kekurangan, kesalahan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit undur diri. Matur suwun, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, baru saja kita ikuti bersama kajian kitab fikih Fathul Qorib bersama Ustadz Sutrisno LC MPD dari Pondok Pesantren Al Isti'anah, Pelangitan, Pati. Sampai jumpa dalam program kajian kitab berikutnya.